Shalom saudara-saudara, mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita bersyukur. Saya undang semua bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa hati kami yang menyembah kepada-Mu, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Terimalah setiap persembahan rohani kami, doa pujian kami, jadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dengan syukur, sama-sama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Sungguh besarnya karya-Mu, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heranlah, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bersyukur pada Tuhan. Angkat tanganmu ke tempat kudus dan puji-pujilah Tuhan. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan besar. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkanku. Kau yang menyembuhkanku, Kau yang memulihkan hidupku. Dan aku bersyukur padamu Immanuel. Bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Engkaulah kerinduan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau. Jamah setiap kami Tuhan. Lawat kami saat kami menyembah kepadamu. Saat tangan kami terangkat kepadamu. Biar Kau jamah setiap kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu padamu. Tuhan, aku siap. Mari Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus Tuhan, ku rindu, ku rindukan saat ini. Tuhan, Tuhan, Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari berseru padanya. Tuhan, aku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, aku rindu Kau Tuhan. Urapi aku saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, saat ini. Yesus. Mari serukan padanya kerindu hatimu pada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Katakan, ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindu jamahan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini. Kiranya segala pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu berada, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada. Dan ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Bahkan setiap kami boleh mengalami Tuhan pembaharuan, pemulihan, ada iman yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami mengerti isi hati-Mu, dan melakukan firman yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Bapa, urapi kuduskan hamba juga menjadi saluran berkat yang murni bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, tentunya dalam menghadapi banyak pergumulan, kita tahu bahwa di dalam semuanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Jangan pernah berharap bahwa kita tidak mengalami masalah, karena selama kita masih hidup, masalah akan selalu ada. Tetapi yang terpenting dari semuanya, kita selalu bersama Tuhan, dan ketika Tuhan menyertai kita, ada jalan keluar buat semua itu. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul berkat dalam memberi. Ya, ada banyak orang bertanya kepada saya tentang hukum memberi, baik hukum perpuluhan maupun tentang persembahan khusus. Dan saat ini saya rindu sekali membagikannya buat kita semua. Ya, ada orang yang mengeluh juga kepada saya bagaimana kehidupannya tidak diberkati, tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, hidupnya selalu sukar, kekurangan dan lain-lain. Namun ada juga orang yang tetap mengeluh kepada saya dan berkata, saya sudah diberkati, saya sudah banyak kepemilikannya, hartanya mungkin banyak, tetapi selalu saja mengalami kemalangan, kerugian, ada sakit penyakitkah, ditipukah, kehilangankah, dan lain-lain. Saudara, mungkin saat ini kita mau pelajari apa penyebab semua itu. Ya, orang tidak diberkati atau mungkin ada kebocoran di dalam apa yang dimilikinya menjadi habis dan menjadi tidak berguna, ya. Nah, saudara, judul khotbah ini adalah berkat dalam memberi. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama beribadah, boleh mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan yang dimaksud di sini bukan cuma bicara tentang materi, tetapi bagaimana kehidupan bersyukur, bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita semua. Ya, dan saya mau katakan yang saya sampaikan ini bukan Injil kemakmuran, tetapi ada janji Tuhan di dalam semuanya. Dan ini tidak ada maksud-maksud apapun selain untuk membuat kita semua melakukan firman Allah dan kita boleh berkenan menyukakan hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari saat ini saya ajak kita semua membuka Maleakhi 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Dan kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Di ayat 12 jelas sekali berkata bahwa orang akan melihat kita. Ya, semua orang, segala bangsa melihat bahwa orang-orang percaya yang hidup dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara, ada hukum-hukum di sini yang dinyatakan. Ya, saya percaya apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada saya, kita bisa jawab di sini. Yang pertama, saudara, salah satu penyebab utama orang percaya, orang Kristen tidak diberkati dan banyak mengalami kehilangan, kerugian dan lain-lain adalah karena menipu Allah sehingga terkena kutuk dan belalang pelahap menghabisi apa yang dimilikinya. Di sini sudah dikatakan dengan jelas bahwa banyak orang menipu Allah. Berat untuk memberi, berat untuk membawa perpuluhannya, berat untuk memberikan persembahan khusus. Ya, atau dengan segala macam cara, upaya menyiasati Tuhan supaya tidak memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Ya, itu salah satu jawaban kenapa banyak orang tidak mengalami kelimpahan, tidak mengalami berkat, karena dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Ya, karena dia menipu Tuhan di sini dikatakan. Dalam hal apa? Dalam persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus, sehingga yang dialaminya adalah kembali terkena kutuk. Di situ dikatakan bahkan belalang pelahap tidak dihardik oleh Tuhan, sehingga belalang pelahap itu menghabisi harta atau apa yang kita miliki. Ya, saudara, kita harus perhatikan dengan cara seperti apa kita menipu. Kalau saudara melihat Matius 23 ayat 23 dikatakan seperti ini.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan kalimat berikutnya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa, saudara? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, dan yang lain-lain harus kita lakukan ya. Tidak boleh kita abaikan. Tetapi persepuluhan pun harus kita lakukan. Tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan. Ada banyak orang berdebat, membicarakan apakah persepuluhan ini masih berlaku di zaman perjanjian baru atau tidak. Ya, saya mau katakan saudara, sebetulnya bukan soal persepuluhannya. Tetapi yang terpenting dari semua adalah bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Saya berani katakan bahwa Tuhan tidak memerlukan uang kita. Kita memerlukan berkat dari Tuhan, itu benar. Tetapi Tuhan tidak memerlukan persepuluhan dari kita. 100% berasal dari Tuhan. Tuhan meminta kita untuk memberikan hanya 10%, bukan untuk mengambil harta kita, tetapi 100% sebetulnya dari Tuhan dan milik Tuhan. 10% kita berikan kembali kepada Tuhan, tujuannya adalah Tuhan mau tahu apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada 100% yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan juga mau tahu bagaimana hati kita, apakah mau taat kepada Tuhan atau tidak. Tuhan cuma minta 10% dari kita. Ketaatan kita seperti apa? Ya, jadi yang satu harus dilakukan, ya perpuluhan harus dilakukan, dan yang lain juga jangan diabaikan. Jadi perpuluhan kalau menurut saya masih berlaku. Dan kita umat yang percaya, yang ada dalam wadah Sinode Gereja Betel Indonesia, kita masih percaya tentang perpuluhan ini. Dalam konsep bahwa apa yang kita bawa ini supaya hati kita melekat kepada Tuhan, bukan kepada harta yang Tuhan berikan. Ya, nah jenis persembahan ada dua macam, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah tentang persepuluhan ini dikatakan apa tadi? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini dikatakan apa? Seluruh. Bawalah seluruh. Ada banyak orang persepuluhannya dibagi-bagi, saudara, disebar. Ya, ada yang dibagikan kepada hamba Tuhan mungkin, dibawa ke gereja sebagian, ada dibawa lagi kepada orang-orang yang miskin, yang tidak mampu. Ya, 10% ini dipecah-pecah, saudara. Jadi cuma 2%, 3%, 5% dipecah-pecah. Ah, itu salah, saudara. Yang harus 100% kita bawa ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah di mana kita beribadah, kepada komunitas di mana kita tergabung di dalamnya sebagai umat Tuhan. Ya, seluruh, jadi jangan dipecah-pecah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mau memberi kepada yang lain? Saudara, itu persembahan khusus namanya. Di luar dari persepuluhan, di luar dari 10% yang pertama. Kita siapkan lagi. Mungkin berapa persen, 5%, 10%, 20%, dan selanjutnya kita bisa memberi kepada siapa Tuhan menggerakkan kita untuk memberi. Tetapi 10% minimal itu kita bawa ke dalam rumah Tuhan, ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku dikatakan. Nah, dikatakan kembali di situ apa? Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, bahwa ini adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan cuma berjanji akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tetapi Tuhan bilang di sini apa? Ujilah aku. Ujilah aku. Tuhan minta diuji. Kurang bagaimana, saudara? Tuhan minta ya ketaatan, kesetiaan dari kita. Dan Tuhan bilang, uji aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit? Tuhan mau membuktikan dirinya adalah pribadi yang setia kepada apa yang dijanjikannya. Ya, jangan sampai kalau orang yang berjanji pada kita, kita percaya, tapi Tuhan yang berjanji kita abaikan. Padahal Tuhan yang tidak pernah lalai, manusia bisa lupa, saudara. Ya, ada janji-janji Tuhan dan janjinya luar biasa tentunya.
Nah saudara, berlanjut kepada yang berikut bahwa persembahan persepuluhan itu wajib kita bawa ke rumah Tuhan seluruhnya, ya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkat berkelimpahan, dan Tuhan akan menghardik belalang pelahap, pengerip, pencuri berkat yang menghabisi semua harta kita. Tuhan hardik semuanya, sehingga apa yang kita terima dari Tuhan mungkin tidak dalam jumlah yang fantastis, tetapi apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan, dan itu lebih dari cukup menurut saya, ya. Nah, sekarang kita beralih kepada persembahan khusus, karena ada banyak orang menipu Tuhan dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus itu secara sederhana adalah bahwa persembahan di luar dari 10% yang pertama tadi. Ya, persembahan apapun yang kita mau berikan buat misi, buat diakonia, pembangunan gedung, atau kita mau berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, memberikan kepada yang lain lagi, itu namanya persembahan khusus, ya. Nah, bicara tentang persembahan khusus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah berkaitan dengan kualitas dan juga kuantitas, ya. Yang pertama adalah memberi harus karena kita mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika kita memberi kepada Tuhan, ingat, kita memang akan menerima berkat, tapi jangan karena motivasi kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Bahkan ada orang yang mengutip tentang benih yang ditabur, dia kutip 30, 60, 100 kali lipat, supaya ketika dia memberi, dia dapat berkelimpahan seperti itu. Motivasinya salah. Tetapi kita harus memiliki motivasi yang benar. Yang pertama adalah, kalau kita memberi, baiklah kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya tentunya. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memberi, ada hukum yang berlaku secara universal juga sebetulnya, yaitu memberi banyak, diberi banyak juga. Barang siapa memberi dengan banyak, dia juga akan menerima banyak dari Tuhan. Sama seperti petani yang menabur benihnya banyak, dia juga akan menuai hasil yang lebih banyak, bukan? Tapi kalau dia menabur cuma 1-2 benih jagung, berapa banyak yang akan dia terima kemudian saat dia memanennya, ya? Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, ya? Menabur sedikit, menuainya sedikit. Hukum dalam memberi seperti itu. Yang pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, menabur lebih banyak, maka kita akan menuai lebih banyak. Kalau tidak menabur banyak, ya jangan berharap menuai banyak. Apalagi tidak menabur, jangan berharap menuai, saudara, ya. Dalam Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum, ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara mau mengalami kelimpahan? Ayo kita belajar. Kita belajar banyak memberi berkat. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Jangan ikuti omongan saya, saudara, tapi ini adalah firman Allah. Saya pun belajar akan hal ini, ya. Saya pun percaya akan hal ini dan saya berusaha untuk melakukan hal ini. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi dengan begitu limpahnya, kita akan diberi juga satu takaran yang baik dikatakan, yang dipadatkan, digoncang-goncang, ya. Kalau zaman dulu orang beli beras di liter, saudara, begitu dimasukin berasnya cedok ke dalam, ya, tukang beras buru-buru tingginya dilibas pakai kayu, ya, set. Padahal itu kalau digoncang-goncang, ya, literan itu masih bisa diisi lagi, bukan? Nah, yang Tuhan berikan itu udah diisi, digoncang-goncang, dipadatkan, digoncang-goncang lagi, saudara. Dahsyat, ya. Jadi padat dalamnya, berkat
berkat yang Tuhan sediakan buat kita lebih daripada apa yang kita harapkan. Bukankah itu luar biasa, saudara? Jadi memberi banyak, diberi banyak. Yang ketiga, saudara, kita harus memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hukum dalam memberi di sini dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, pastikan kita memberi dengan kerelaan, memberi dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak perlu harta kita. Ya, karena semuanya milik Tuhan, bukan milik kita. Kita cuma dititipkan, dipinjamkan. Tapi seringkali karena kita menerima berkat dari Tuhan, kita lupa bahwa semua itu adalah dari Tuhan. Kita lebih sayang kepada apa yang kita punya, kepada harta kita, lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan juga berkata kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hal inilah yang Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan mau supaya kita setia dalam memberikan persepuluhan dan persembahan khusus, supaya hati kita melekat hanya kepada Tuhan, ya. Itu yang ketiga, memberi dengan sukacita. Yang keempat, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah memberilah dari apa yang ada. Ya, ada orang bilang saya mau beri 100 juta, 5 juta, 10 juta dan lain-lain. Tapi saya minta dulu Tuhan. Saya mau kasih sama dia atau sama apalah, sama gereja untuk pembangunan gedung. Saya mau kasih 2 juta. Tapi Tuhan, saya minta dulu Tuhan 100 juta. Kata Tuhan, tidak seperti itu. Kita banyakkan cari untung, nyogok Tuhan, membohongi Tuhan dan lain-lain, ya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak perlu uang kita. Yang Tuhan perlukan adalah hati kita, saudara. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan mau hati kita melekat kepada Dia. Jangan melekat kepada apa yang Dia berikan, saudara. Ya, memberi dari apa yang ada. Yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kalau memang sampai harus kita berbagi makanan, kalau saya punya 1 piring, kita bagi 2. Kalau saya punya 2 piring, tentu kita masing-masing 1 piring. Ya, kita mau belajar berbagi dari apa yang ada. Dan dalam memberi ini, saudara, Tuhan tidak memperhatikan jumlahnya, banyaknya, bukan. Saudara ingat tentang cerita 5 roti 2 ikan yang Yesus pecah-pecahkan, bagikan kepada berapa banyak? 5.000 laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan wanita. Luar biasa, sisanya berapa? 12 bakul. Saudara tahu sumbernya dari mana? Dari seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Seorang anak, saudara. Dan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi katanya, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nggak ada artinya, saudara, untuk orang 5.000 laki-laki. Apalagi kalau laki-lakinya gemuk-gemuk, makannya banyak, ya. Tidak terhitung juga perempuan dan anak-anak. 5 roti jelai dan 2 ikan tidak ada artinya. Tetapi ketika dia memberikan kepada Tuhan dengan sukacita, kerelaan, apa yang terjadi? Tuhan sanggup lakukan mujizat, saudara. Semua orang-orang itu kenyang, termasuk anak yang memberikan, termasuk murid-murid, dan sisanya berapa? 12 bakul. Dahsyat bukan? Jadi bukan soal jumlahnya, saudara. Berikanlah, walaupun mungkin tidak ada artinya, walaupun mungkin cuma sederhana, kecil sekali. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan sanggup lakukan mujizat di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita perlukan pun Tuhan cukupkan dengan ajaib, bukan? Ya, saudara, dalam firman Tuhan juga ada cerita tentang bagaimana janda miskin yang memberikan persembahannya 2 peser. Dan Yesus melihat hal itu dan berkata seperti ini dalam Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mungkin waktu itu ada banyak orang-orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Jumlahnya besar, banyak, Yesus melihatnya. Tetapi ketika janda miskin ini memberikan 2 peser,
Tuhan Yesus katakan apa? Janda ini memberi lebih banyak, lebih besar. Karena apa? Janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, semua nafkahnya diberikan oleh janda miskin. Padahal kalau dibandingkan mungkin yang lain memberikannya dengan jumlah yang jauh lebih besar, ya. Tetapi janda ini cuma memberikan 2 peser. Saudara, memberi bukan soal jumlah, tapi bagaimana hati kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin jumlahnya tidak besar. Seorang janda miskin yang memberikan cuma 2 peser, tetapi Tuhan Yesus menilai ada kualitas di situ. Memang kuantitas itu penting, karena menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, kita juga akan menuai banyak. Itu betul, tetapi harus disertai sebuah kualitas dari pemberian. Sikap hati yang benar. Di sini dikatakan janda ini memberi dari kekurangannya. Dia memberi semua nafkahnya, semua yang dimilikinya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ketika kita menabur, percayalah Tuhan yang akan menyediakan benih bagi kita. Menaburlah dari apa yang kita punya. Memberilah dari apa yang sudah ada pada kita. Mungkin kita nggak punya banyak saudara, tapi kita bisa berikan, berbagi bagi orang-orang, berbagi bagi pekerjaan Tuhan, dan lain-lain. Sekali lagi, saya menyampaikan ini semua dengan tujuan supaya umat Tuhan boleh mengalami kemerdekaan di dalam pemeliharaan Allah, dalam hal keuangan. Bukan bicara Injil kemakmuran, tidak. Tetapi supaya umat Allah mengalami janji-janji Tuhan. Supaya umat Allah boleh mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak mengalami kebocoran, kehilangan, kerugian terus-menerus. Ya, juga mengalami tingkap langit yang dibukakan dan dicurahkan berkat berkelimpahan. Bahkan banyak orang, umat Tuhan juga boleh mengalami menabur lebih banyak lagi dan menuai lebih banyak lagi tentunya. Ya, kiranya nama Tuhan boleh ditinggikan di dalam kita semua. Dan saya percaya saudara, sikap hati yang benar, kualitas yang benar itu menentukan bagaimana pemberian kita berkenan di hati Tuhan. Ya, kita belajar bersama-sama. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Dan kita sama-sama mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Pagi ini kami belajar Tuhan, bagaimana kami boleh menjadi orang yang jujur di hadapan Engkau. Kami tidak menipu Engkau Tuhan. Tidak berdalih atau tidak berupaya menyiasati Tuhan dalam memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Buat supaya hati kami tulus di hadapan Engkau. Karena kami menyadari apa yang kami punya sebenarnya adalah milik Tuhan. Tuhan menghendaki kami taat memberikan 10% saja dari apa yang kami sudah terima dari Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, yang taat kepada Engkau, sehingga ketika kami membawa semua persembahan ini, hati kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Segala janji-Mu kami percaya. Kau Allah yang tidak pernah menyesal. Kau Allah yang adalah bukan manusia yang bisa melanggar, melupakan janji. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang adalah pribadi yang senantiasa menepati janji-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia pun Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Buat supaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan boleh semakin mengalami janji-janji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu mengambil roti dan anggur di tangan kita. Boleh crackers, boleh teh, boleh sirup dan lain-lain ya. Kita sungguh boleh mengalami kehadiran Tuhan dan kita mengalami dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum menerima perjamuan ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan terima kasih juga saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami. Berkati, sucikan, hingga melalui roti dan anggur ini kami sungguh menerima tubuh dan darah Kristus. Biar kiranya Tuhan
tubuh penebusan-Mu dan darah yang mengalir dalam hidup kami. Sungguh boleh kami terima, hidup kami dikuduskan hari lepas hari, dan kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Ada berkat-berkat dan janji Tuhan yang boleh kami alami. Kuduskan kami semua dan ampuni kami dari segala kesalahan kami, melalui pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Darah Yesus membasuh kami dan melayakkan kami menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita, dan kita boleh menerima persekutuan, dan kita boleh menerima satu keesaan, dipersatukan di dalam Tuhan menjadi satu, di mana Yesus adalah kepala atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan tinggi juga di hadapan Tuhan dengan penuh hormat. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara kekasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur ini dengan menerima darah penebusan Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh semakin dikuduskan, disucikan, dan kita boleh terus menjadi satu dengan Kristus, dan sungguh kita boleh memuliakan Tuhan, dan seluruh hidup kita menjadi saksinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah dipersekutukan dengan Tuhan menjadi satu tubuh Kristus, di mana Engkau adalah kepala atas kami, dan Engkau yang berotoritas, berdaulat atas kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik Tuhan, bahwa kami umat-Mu untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Allah, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi, membawa kabar keselamatan, kabar baik, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami juga menerima segala anugerah yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk perjamuan ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, baik di rumah-rumah, di perjalanan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melawat dengan ajaib, berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan. Tuhan tolong bagi setiap anak-anak-Mu. Apapun yang diperlukannya Tuhan juga berikan, sehingga mereka boleh mengalami kelimpahan, karena mereka menjadi pelaku firman yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk kota Bogor, kiranya Bogor boleh menjadi kota shalom yang penuh otoritas, damai, sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat, Bapak Joko Widodo, demikian juga Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, juga dari tingkat pusat sampai pimpinan daerah, sampai RT RW, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pilkada dan pilpres di tahun depan, kiranya Tuhan menuntun bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat bagi pemimpin-pemimpin yang ada. Kami yakin bahwa hati Raja seperti batang air, Kau akan mengalirkan kemana Engkau mau Tuhan, dan berikan Tuhan tuntunan-Mu kepada bangsa Indonesia ini, supaya kami memilih dengan benar pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan pengurus BPP yang baru,
terpilih dan baru memulai kerjanya Tuhan, kami percaya berikan terus kesehatan, bahkan terus bawa Tuhan BPP, bahkan seluruh ketua BPD dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat Gereja Betel Indonesia dan jemaat-Mu Tuhan, satukan terus hati kami, sehingga kami boleh terus semakin hari diubahkan memiliki karakter Kristus yang menjadi saksi yang memuliakan Tuhan juga. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap semangat.